warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 Institut Agama Islam Tarbiyatul Thalab. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah kajian kitab kuning yang diampu oleh Ustadz Fuad. Di sini saya mengambil pasal tentang waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil awqatil lati tukrahu as-sholatu fiha. Faslun utawi iki iku fasal suci fil awqati ing dalem pira-pira waktu. Allati rupane allati tukrahu kang dimakruhno as-sholatu apa sholat fiha ing dalem allati tahriman kelawan makruh tahrim kama kaya barang fir raudhati ing dalem kitab raudhah wa syarahil muhaddabi lan syarah muhaddab guna ing dalem kene fasal wa tanzihan kelawan makruh tanzih kama kaya barang fi tahqiqi ing dalam kitab tahqiq wa syarahil muhaddabi lan syarah muhaddab fi nawaqidil wudu'i ing dalam pira-pira perkara kang ngrusak wudu wa khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira waktu la yusalla iku ora den salati fiha ing dalam wa khamsatu awqatin illa salatun apa kejaba salat laha iku kedue salat sababun utawi sebab imma mutaqaddimu anapun ing dalem kang disikno sebab kalfai tati kaya salat kang put au muqarinun utawa sebab kang barengi ka sholatil kusufi kaya salat gerhana wal istisqai lan salat istisqa. Fal awalu mongko utawi kang kawitan minal khamsati saking 5 as-sholatu iku salat allati iku rupane salat la sababun kang ora ana sebab iku maujud laha kedue salat idza fu'ilat ing dalem nalikane den lakoni apa salat ba'da sholati subhi ing dalem sakwise salat subuh watas tamirru lan dadi tetep al-karohatu hukum makruh hatta tatlu'a sehingga metu apa asyamsu srengenge. Wathani utawi kang kaping pindho iku as-sholatu salat inda tulu'iha ing dalem nalikane metune syams fa idza tala'at mongko ing dalem nalikane metu apa syams hatta tatamala sehingga dadi sempurna apa syams wa tartafi'alan munggah apa sames qadra rumhin kelawan kira-kira sak tombak terminal fi ra'il aini ing dalem peningal mata. Watsalitsu utawi kang kaping 3 as-sholatu iku salat idastawat ing dalem nalikane padha apa syams hatta tazula sehingga lingsir apa sames anwas tisamai saking tengah langit wa yustasna lan den jabaake mindalika saking mengkono-mengkono thalith yaumul jum'ati apa dina Jumat fala tukrahu mongko ora den makruhno apa as-sholatu salat fihi ing dalem yaumul jum'ati waqad al-istiwa apa waktu istiwa wa kadza iku mengkono yustasna haruma makkata utawi tanah haram Makkah al-masjidu rupane masjid wa ghairuhu lan liyane masjid fala tukrahu mongko ora den makruhno apa as-sholatu salat fihi ing dalem haramu Makkah fi hadhil awqati ing dalem ikilah pira-pira waktu kulliha yos kabehane sawaun iku padha sholla utawi salat sapa wong
sunnata tawafi ing dalem sunnah tawaf au ghairi roha utawa liyane sunnah tawaf. Warabi'u utawi kang kaping papat mimbar di sholatil asri iku saking sakwise salat asar hatta taghruba sehingga surup apa asyamsu srengenge. Wal khamisu utawi kaping 5 indal ghurubi iku nalikane surupe lisyamsi kedue srengenge idza danat ing dalem nalikane parek. Pada bab ini itu menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat sunnah tanpa sebab dalam Islam. Kemakruhan di sini itu bertujuan untuk menjaga adab dan kesempurnaan ibadah agar dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Makruh itu dibagi jadi dua ya, makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tahrim itu mendekati ke haram, sedangkan makruh tanzih itu lebih ringan. Namun keduanya ini itu tidak dianjurkan untuk dihindari. Waktu makruh sholat itu ada 5, yakni setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Yang kedua, saat matahari terbit hingga naik setinggi 1 tombak. Yang ketiga, ketika matahari tepat di tengah langit istiwa hingga condong ke barat. Yang keempat, setelah sholat asar hingga matahari hampir terbenam. Dan yang kelima, saat matahari hampir terbenam hingga terbenam sempurna. Pada waktu ini tuh pada waktu-waktu ini sholat sunnah tanpa sebab dianjurkan untuk ditinggalkan. Namun sholat yang memiliki sebab tetap diperbolehkan itu seperti sholat qada, sholat jenazah, tahiyatul masjid, sholat gerhana, dan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat untuk meminta hujan. Ada pula pengecualian seperti pada hari Jumat dan di Masjidil Haram, di mana sholat pada waktu istiwa tidak dimakruhkan. Dan bab ini itu menegaskan bahwa ibadah dalam Islam itu memperhatikan niat, jenis amal, dan ketetapan waktu sesuai aturan syariat. Hikmah yang dapat diambil dari materi ini itu waktu-waktu makruh sholat adalah Islam itu loh mengajarkan tentang keseimbangan, kedisiplinan, dan ketaatan dalam beribadah. Umat itu dilatih untuk mengutamakan kualitas ibadahnya. Umat dilatih untuk mengutamakan kualitas ibadah sesuai syariat, bukan sekedar banyaknya amalan-amalan yang dilakukan. Selain itu, materi ini tuh menunjukkan sikap kehati-hatian, yaitu warok, serta menunjukkan bahwa syariat Islam itu bersifat fleksibel dan penuh hikmah, sehingga ibadah itu dilakukan dengan bijak, tertib, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Di sini saya akan mengi'rab pasal tadi. Fasun fil awqatil lati tukrahu as-salatu fiha tahriman. Fi huruful jar mabni ala sukun. Awqati kalimat isim mu'rab yang isim jamak taksir mengikuti wazan jamak killah, yaitu af'alun. I'rabnya jar karena jarnya kasroh. Kalimat isim ma'rifat tandanya al, dan jamid wahya mu'annas. Allati isim mabni isim mausul yang khusus. Wakeknya mufrad mu'annas karena tidak diakhiri wawu jamak, alif tasniyah, ya mu'annas mukhatabah, dan huruf ilat. Tukrahu kalimat apa? Kalimat fi'il
Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mana? Fi'il mudhari' yang shahihul akhir. I'rabnya apa? I'rabnya rofa. Rofa tandanya dengan dhammah. I'rabnya rofa dengan dhammah sebab tidak diawali kata nawasih dan amil jawazim. Majhul mengikuti wazan yuf'alu, wakilnya mufrad muannas ghaibah. As-sholatu kalimat apa? As-sholatu kalimat isim mu'rab, isim mufrad, i'rabnya rofa, tandanya dhammah, ma'rifat tandanya al, jamid yang mengikuti masdar dari fi'il madhi 3 huruf. Fi huruf jar mabni ala sukun. Ha isim mabni, isim dhamir muttasil mahal jar, wakilnya tasniyah muannas ghaibah. Tahriman isim mu'rab, isim mufrad, i'rabnya nasab, tandanya dengan fathah dhahirah. Nakiro karena ditanwin. Kalimat mustaq, mustaq yang isim masdar ghairu mim lebih 3 huruf, mudzakkar dan mengikuti wazan taf'ilan. Yang kedua, kalimat kedua, kama fir rawdati wa syarahil muhaddabi huna. Kama ini tuh kalimat isim mabni, isim mausul yang umum. Fi huruful jar mabni ala sukun. Ar-rawdati kalimat isim, tandanya al. Mu'rab isim mufrad, i'rabnya jar dengan kasroh karena dijarkan oleh fi. Ma'rifat tandanya al, dan kalimat ini tuh jamid karena di dalamnya mengandung nama dan benda. Mu'annas tak marbutoh. Wawu huruf ataf, syarhi isim mu'rab, isim mufrad, i'rab jar tandanya kasroh. Kenapa jar? Karena menjadi ma'tuf, ma'tufnya alaih ar-rawdah. Ma'rifat karena mudhaf dengan al. Jamid masdar dari fi'il madhi 3 huruf, mudzakkar. Al-muhaddabi kalimat apa? Kalimat isim mu'rab, isim mufrad, i'rab jar dengan kasroh. Kenapa jar? Karena mudhaf ilaih, mudhafe syarhi, ma'rifat tandanya al, isim mustaq yang isim maf'ul, wazannya maf'ul, mudzakkar. Guna isim mabni, isim isyarah menunjukkan dekat, waktu dekat. Wa tanzihan kama fi tahqiqi wa sarahil muhaddabi fi nawaqidil wudu. Wa huruful ataf, tanzihan isim mu'rab, isim mufrad, i'rabnya nasab dengan fathah karena maf'ul mutlaq. Nakiro isim mushtaq yang isim masdar dari fi'il madhi lebih 3 huruf, dan yang ini tuh mengikuti wazan taf'ilan. Kama kalimat isim mabni, isim mausul yang umum. Fi huruful jar mabni ala sukun. Tahqiqi isim, tandanya apa? Al. Mu'rab isim mufrad, i'rab jar kasroh dijarkan fi. Ma'rifat tandanya al. Mudzakkar isim mushtaq yang isim masdar lebih dari 3 huruf. Nawaqidi isim mu'rab, isim yang isim mufrad, i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasroh. Kenapa jar? Karena diawali fi, dan ini tuh kalimat ma'rifat karena mudhaf pada al. Isim mushtaq yang isim masdar ghairu mim lebih dari 3 huruf mengikuti wazan mafa'ilu, mudzakkar. Al-wudu'i kalimat apa? Kalimat isim, tandanya al. Mu'rab isim mufrad, i'rabnya jar kasroh karena mudhaf ilaih,
Isim ma'rifat al-jamid dari fi'il madhi 3 huruf. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha ila sholatu laha sababun. Wa huruful ataf khamsatu isim mu'rab, isim jamak taksir, qillah mengikuti wazan af'alun. I'rabnya rafa dhammah karena menjadi mubtada, isim nakiro, jamid, muannas. Selanjutnya sesi pertanyaan evaluatif. Di sini saya akan memberikan 2 pertanyaan evaluatif. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan waktu makruh dalam pelaksanaan sholat? Dan yang kedua, sebutkan contoh sholat yang tetap boleh dilaksanakan pada waktu makruh. Demikian, pasal ini tuh menjelaskan tentang waktu-waktu makruh dalam sholat sebagai bentuk pengaturan adat ibadah dalam Islam. Pemahaman terhadap ketentuan ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap kehati-hatian dan ketaatan dalam beribadah, agar sholat yang dilaksanakan itu lebih sempurna dan sesuai dengan tuntunan syariat. Demikian video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.